Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sehat semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya semangat. Mari kita mulai lagi pembelajaran kita. Masih menyangkut pada pertemuan minggu kemarin ya. Kemarin kita kartul sudah kita bahas. Kalian pilih tema, topik, judul kartul yang kelak akan kalian jadikan sebagai kartul. Nah, kali ini kita akan meneruskan pertemuan kedua ini lebih khusus lagi ya. Jadi semuanya silakan untuk fokus, memperhatikan baik-baik, mencermati apa yang akan Ustazah berikan karena ini materi yang rumit ya. Mengapa rumit? Karena memang membutuhkan ekstra pemikiran yang cukup tingkat tinggi begitu. Jadi Ustazah harapkan semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, senang sehingga hormon endorfinnya meningkat, kita bisa siap untuk belajar. Mari anak-anakku, setelah kalian memilih tema, topik dan judul yang fix ya, yang sudah disetujui oleh guru mapel kalian masing-masing ya, oleh guru pembimbing karya tulis masing-masing. Nah, bagi anak-anakku yang belum, ingat harus segera mengirimkan minggu ini juga. Harus. Mengapa? Karena kalau tidak akan mundur dan tidak akan selesai. Sedangkan ini sudah masuk Juli, Agustus kalian sudah kembali. Maka bagi yang belum mengumpulkan ataupun memberikan dan mengirimkan tema, topik, judul yang fix, segera semuanya langsung mengirimkan. Baik via Japri maupun via di PJJ kalian masing-masing ya. Ini yang Ustazah harapkan. Nah, mari. Pertemuan yang kedua ini kita akan bahas kerangka karya tulis ilmiah, kerangka kartul. Mengapa kita butuh kerangka? Ya, ibaratnya jika tubuh manusia tidak ada kerangka, tentu hanya daging tidak mungkin akan bisa berdiri. Ya, daun itu pasti juga ada kerangkanya, bahkan daun ada. Nah, begitu pula dengan karya tulis ilmiah itu butuh kerangka. Karena apa? Kerangka ini menjadi acuan dasar utama sehingga bisa membentuk menjadi karya tulis ilmiah yang sangat bagus, utuh gitu. Itu tidak boleh keluar jalur dari kerangka ini. Nah, jadi kerangka namanya kalau udah manusia itu nanti jadi tengkoraknya itu kalau udah mati itu. Ya, ini kerangkanya. Jadi poin-poinnya, poin pikirannya saja, bukan berbentuk kartul yang sudah lebar, yang udah kalimat panjang-panjang lebar itu tidak. Sehingga nanti menjadi ini ya, menjadi satu kartul utuh ini namanya bukan kerangka ini, karena ini sudah utuh, sudah panjang lebar. Nah, kemudian yang dijadikan kerangka nanti hanya poin-poin. Mari kita mempelajari. Untuk kerangkanya ini terdiri dari 3 bagian. Ingat, bagian awal, kemudian inti, kemudian akhir. Awal dan akhir memang mudah sekali ya, nantinya disusun nanti tidak apa-apa. Tapi yang paling inti adalah ini, bagian inti. Karena inti utama dari karya tulis adalah bab 1, 2, 3, dan 4. Maka silakan untuk mencermati yang ini. Kalau yang bagian awal seperti cover, judul, moto, pengesahan dan seterusnya tinggal nanti bisa mengadopsi. Bagian akhir juga daftar pustaka sesuai dengan literasi yang kalian pilih dan juga lampiran-lampiran sesuai dengan apa yang dijadikan judul kalian. Maka yang bagian inti bab 1. Mari kita mulai bab 1. Satu ini yang terpenting adalah 1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah sangat tenar disebut LBM. LBM yang melatar belakangi judul yang kamu ambil. Nah, ini judul yang kalian pilih itu apa? Jadi kalau judulnya adalah budidaya ikan cupang hias, maka kalian harus membuat latar belakang yang kalian angkat judul itu. Mengapa kamu tertarik begitu? Tertarik mengambil ikan hias cupang itu, mengapa? Jadi di sini harus ditulis poin-poin. Poin pertama, apa itu ikan cupang umpamanya kalau yang dipilih ikan cupang? Bagaimana komoditas ikan cupang sekarang? Nah, ini sekilas saja. Jadi pada LBM ini hanya sekilas pengantar dari judul yang kamu ambil. Jadi silakan nanti dicari poin-poin yang melatar belakangi kamu mengapa mengambil judul itu. Kemudian ini yang paling penting. Yang paling penting kedua sekarang. Selain LBM, pada bab 1 itu adalah, coba Ustazah akan menghapus dulu sebentar. Setelah LBM yang B adalah rumusan masalah. Masalah-masalah yang ada di LBM tadi kamu rumuskan berupa pertanyaan. Pertanyaan, jadi menggunakan kata-kata tanya, jangan lupa. Urutan pertama, apa?
Urutan kedua, bagaimana? Urutan ketiga, mengapa? Nah, kata tanya ini harus ada. Selain 3 kata tanya ini tidak begitu diintikan, karena seperti kata siapa, kemudian kapan, berapa, itu tidak begitu dipentingkan. Yang paling penting adalah 3 urutan pertama ini, apa, bagaimana, mengapa. Tinggal nanti kamu bolak-balik. Kira-kira judul ini bisa kamu ambil pertanyaan apa saja yang nantinya kelak ketiga ini harus dijawab pada bab 3 pembahasan. Jadi umpamanya yang tadi adalah Ustazah mengangkat judul tentang ikan cupang ya. Mungkin ada yang senang dengan ikan hias cupang. Ikan hias cupang. Wah, kurang kelihatan ya. Nah, cukup lah. Kalau memang sudah mengambil ikan hias cupang, kira-kira pertanyaan tentang judul itu apa yang mau kamu sampaikan? Di sini bolehlah kamu menemukan pertanyaan apa yang dimaksud ikan hias cupang, boleh kamu tulis, tidak apa-apa. Ditulis dulu semuanya, semua yang kamu pikirkan kamu tulis semuanya, nanti akan disortir oleh guru pembimbing kalian kira-kira yang penting itu apa. Nanti yang tidak penting mungkin dibuang dulu, kemudian diganti dengan pertanyaan lain yang akan lebih sempurna ya. Kemudian bagaimana kalau membuat pertanyaan dari judul ikan hias cupang apa kira-kira? Bagaimana cara membudidayakan ikan hias cupang? Boleh ditulis lagi. Mengapa ikan hias cupang harus dibudidayakan? Apa keunikannya? Boleh ya, di sini tambah. Apa keunikan? Apa itu boleh diulang-ulang sehingga kalian kehabisan kalimat tanya untuk menanyakan yang ada di judul ini. Buatlah rumusan masalahnya. Inilah 2 hal poin yang penting yang harus ada di rumusan masalah, latar belakang masalah pada bab 1 ini tadi ya. Bab 1 ini. Nah, nih jangan sampai lupa, ini yang paling penting ini. Bab 1 itu ini. Sedangkan yang lain seperti tujuan, manfaat, pembatasan masalah, sistematika, metodologi bisa kalian adopsi dari nanti Ustazah akan materinya akan Ustazah share di aplikasi gitu ya. Jadi kalian bisa untuk mempelajarinya di situ. Ini yang paling inti pada bab 1 ini, rohnya ini. LBM dan RM itu rohnya. Latar belakang masalah, rumusan masalah. Ini roh pada bab 1. Wajib ada dan wajib benar. Jadi ini nanti akan menjadi inti tulisanmu di kartul itu. Kemudian sekarang kita lanjut ke bab 2. Ini kita agak lumayan panjang ini nak. Jadi harus semuanya fokus. Ya. Bab 2 yaitu tentang landasan teori. Habis lagi. Oke. Landasan teori. Namanya teori, nah, berarti dari buku-buku ngambilnya wajib. Tidak boleh dari bersumber internet kecuali e-book, tesis yang diambil dari internet boleh. Kemudian skripsi jurnal dari internet boleh. Tetapi yang tidak boleh ada artikel bebas dari internet, tidak boleh. Jadi harus murni buku ya, landasan teori. Apa itu? Teori-teori, tulisan-tulisan yang mendukung tentang ikan hias cupang. Jadi umpamanya di sini A, sejarah ikan hias cupang. Sejarahnya bagaimana? Ya, kemudian persebaran ikan hias cupang. Ini apa yang ada di buku, kalian bisa mengadopsinya. Murni ini kalian plagiat murni nanti di sini, tapi tetap dicantumkan sumbernya. Kemudian yang C, jenis-jenis ikan hias cupang, boleh bebas. Inilah landasan teori-teori yang mendukung judul kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti sesuaikan dengan judul yang kalian ambil sendiri. Kemudian kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini menjawab semua rumusan masalah, yaitu yang ada di dalam pembahasan utama. Rumusan masalah tadi mana ya? Sudah hapus. Jika kalian menemukan rumusan masalah ada 3, maka di sini pembahasan pun ada 3. Tadi kita sepakati yang pertama adalah apa keunikan ikan hias cupang. Di sini kalian tulis keunikan
ikan hias cupang. Mohon maaf, ini contoh yang tidak benar sebenarnya, Nak. Karena kan Ustazah menyingkat, seharusnya tidak boleh disingkat. Nah, keunikan ikan hias cupang ini tadi menjawab rumusan masalah yang nomor 1. Apa itu ikan hias cupang dan apa keunikannya? Nah, itu tadi. Di sini berupa pertanyaan kalau rumusan masalah itu. Kalau di pembahasan berupa pernyataan. Pernyataan. Di sini menjawab pertanyaan. Di sini pertanyaan, di sini dijawab pada bab pembahasan itu. Jadi kemudian yang kedua, bagaimana cara membudidayakan ikan hias cupang? Tadi pertanyaan di RM seperti yang kedua. Berarti cara membudidayakan ikan hias cupang. Begitu yang kedua. Sesuaikan pertanyaannya apa, menjadi pernyataan apa. Kata-katanya dibuang. Kalau di sini ada pertanyaan, di sini kata-katanya dibuang menjadi pernyataan. Yang terakhir tadi apa? Apa keuntungan atau mengapa ikan hias cupang harus dibudidayakan? Alasan membudidayakan ikan hias cupang. Nah, ini cukup 3 dari rumusan masalah 3. Maka di dalam bab 3 pun ada 3. Rumusanmu 2, ya kamu juga harus membahasnya 2. Di sini pertanyaan, di sini harus kamu jawab. Inilah pembahasan pada bab 3 yang harus kalian jawab, ya. Kemudian yang terakhir, kita sudah sampai terakhir nih. Kerangka yang terakhir adalah bab 4. Bab 4 di sini berupa penutup yang nanti diisi. Yang pertama adalah simpulan, yang kedua adalah saran. Nah, disimpulkan apa yang sudah kamu temukan pada bab 3 itu kamu simpulkan dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan poin per poin. Di sini kalau ada 3, di sini juga kesimpulannya 3. Pokoknya enak sama, cuma di sini itu sangat panjang lebar, di sini disimpulkan. Berarti kalau kesimpulan itu kan lebih materinya sempit begitu. Ya. Kemudian saranmu tentang ikan hias cupang ini apa? Kira-kira seperti itu. Ini untuk bagian kerangka karya tulis ilmiah yang inti. Jadi anak-anakku semuanya harus fokus karena materi hari ini maka tugas kalian adalah semuanya menyusun kerangka kartul ini dengan baik dan benar, lalu kirimkan, ya. Boleh di link, boleh juga di guru mapel masing-masing. Di situ saya cantumkan semua nomor telegram dari guru mapel kelas kalian masing-masing supaya cepat untuk dikoreksi oleh guru gitu. Tetap semangat anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang sedikit dari Ustazah ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan segan untuk langsung melayangkan pertanyaan kalian, ya. Boleh lewat chat dan boleh lewat apapun, silakan asal kalian terpenuhi keinginan tahu kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.